Pencerahan rohani dari Sinode Gereja Kristen Bersinar. Ini janjinya ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Banyak orang gak pernah dapat masa depan. Yaitu apa? Negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu artinya kita nih punya masa depan. Tapi banyak orang gak sampai ke masa depannya. Jadi hidupnya begini terus. Karena masa depan Tuhan itu penuh harapan. Kita semua ini punya harapan loh. Tapi ada yang gak nyampe-nyampe. Kenapa? Karena dia gak pernah meninggalkan ketiganya. Ini semua untuk dapat apa? Kutunjukkan kepadamu. Negeri ini bicara tentang masa depan kita. Dan masa depan kita tuh ada satu tindakan apa? Menyeberang. Maka itu ada bahasa Inggrisnya keren benar. Cross over to take over. Jadi masuk ke negeri ini bukan berarti kita hanya menikmati, tapi di situ direbut masa depan kita. Maka itu kenapa kita harus diberesin dulu ke dalam, supaya waktu kita ke depan ini beres. Karena apa? Ke depan itu perjuangannya besar. Tapi kalau kita aja belum beres, gimana mau dikasih yang besar? Kalahkan dulu emosi kita, kalahkan dulu keakuan kita. Yang paling penting kalahkan dulu kehendak. Selama itu belum beres, Tuhan bilang ya sudah, nggak ada masa depan. Jadi 3 hal yang tadi sudah tinggalkan apa? Satu apa? Negerimu. Karena ada negeri yang paling bagus. Masa depan yang baik. Sekarang ini belum yang terbaik. Masa depan yang luar biasa. Yang kedua apa tadi? Sanak saudaramu dan rumah bapak. Bicara rumah bapakmu sebenarnya ada 2 hal gitu. Nomor 1, setiap orang yang sudah menikah memang harus meninggalkan bapak ibunya. Tadinya Abram masih tinggal sama orang tuanya. Maka itu sekarang keluar dong katanya. Jadi sering kali orang gak pernah punya masa depan. Hanya mereka tidak taat. Sampai apa? Kadang-kadang kita gak tahu itu masa depan kita. Tapi karena gak dibukakan kita gak tahu itu. Kita gak tahu itu pasangan kita. Sampai dibukakan baru kita tahu. Jadi selama Abram tidak berpisah dari Lot, Tuhan gak ngomong tentang masa depan. Jadi seringkali kita gak pernah tahu masa depan kita. Karena yang dilarang itu masih kita bawa. Abram itu meninggalkan siapa? Rumah orang tuanya. Dia meninggalkan negerinya. Tapi dia sebagian taat saja. Karena dia masih bawa Lot. Dikatakan. Berarti sebagian taat itu tidak taat. Dengar baik-baik. Walaupun 2 ini kita taat, nggak bisa bilang. Yang penting kan 2 taat. Loh, perintahnya 3, yang mesti 3 kita taati dong. Tapi kan 2,5 cukup, nggak bisa. 3 ya 3. Nah itu yang di sini orang nggak bisa, dia terlalu keras dengan dirinya sehingga bilang ini kehendak saya. Wah, ikut Yesus tuh kehendak hilang dulu. Kalau enggak ya dia akan begitu terus. Begitu Lot berpisah, baru Tuhan bilang masa depan kamu gimana? Apa dia bilang? Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah di tempat engkau berdiri itu ke timur, ke barat, utara, selatan. Untuk apa? Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan beri padamu dan pada teman untuk selama-lamanya. Bayangin, Abram udah ada di negeri itu, dia nggak tahu itu negeri dia. Itu milik dia. Karena apa? Tuhan nggak bicara. Berapa tahun Tuhan nggak bicara? Kurang lebih 12 tahun. Karena kekerasan hati. Jadi kalau Tuhan bilang, lakukan, ya lakukan. Tinggalkan. Ya, tapi kan 2 udah Tuhan, cukuplah 2. Loh, 2,5 lagi Tuhan. 3. Tolong dong, kita harus punya masa depan yang pasti. Sayang kalau kita dari tahun ke tahun begini lagi. Kita mau meninggalkan tahun ini. Tahun depan mesti lain hidup kita. Jangan sampai nanti Desember tahun depan lagi. Ku masih sama seperti dahulu. Berubah dong. Kita punya masa depan.
Satu cuman sangkali dirimu. Ya, dengar apa yang Tuhan katakan. Pasti masa depan ada. Makanya Tuhan katakan masa depan sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang.